Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas dan kehidupan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi pelita yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Dari ayat yang kita tadi dengarkan, yang saya bacakan, hari ini kita akan bicara tentang setia menantikan Tuhan, ya. Setia menantikan Tuhan. Setia menantikan Tuhan berarti tidak pernah berhenti untuk percaya pada waktunya Tuhan. Ayat hari ini dengan jelas tadi mengajarkan kita, dan ayat itu merupakan pengalaman hidup, kisah hidup Daud yang dia ceritakan di mana dia berjalan bersama dengan Tuhan dan dia melihat pertolongan Tuhan, dia melihat kuasa Tuhan yang berkarya melalui kehidupannya. Jadi ayat ini merupakan pengalaman Raja Daud yang berjalan bersama dengan Tuhan. Daud menekankan betapa pentingnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk setia. Khususnya setia dalam menantikan Tuhan. Dengan apa? Dengan sikap hidup yang senantiasa sabar, ya. Sabar, dia tentunya kesabaran itu ditunjukkan melalui ketaatan dan kepercayaan kita bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan melaksanakan rencananya dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya, orang yang menantikannya. Jadi hari ini Daud berkata dengan jelas dalam Mazmur tadi pasal 37 ayat 34 dikatakan di sana, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Jadi perkataan Daud ini menunjukkan sikap hati, ya, ketetapan hati, dan ketetapan dan sikap hati ini dalam apa? Dalam hal menanti Tuhan, dalam hal yang benar, yaitu dengan apa? Kita menanti Tuhan. Dengan apa? Kita tetap menunggu waktunya Tuhan, tentunya dengan mengikuti jalan yang dikehendaki Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sikap yang benar dalam menanti Tuhan adalah kita tetap melakukan aktivitas kegiatan kita sebagai orang yang ada di rumah tangga atau di keluarga, atau sebagai orang yang berusaha atau bekerja, atau yang bersekolah atau berkuliah. Dan dalam berbagai aktivitas kita berjalan seperti biasa, dan tetapi kita menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan yang dimaksud di sini, kita mengikuti aktivitas kita sesuai dengan jalannya Tuhan, sesuai dengan petunjuknya Tuhan. Jadi dengan kata lain, Daud ini tetap setia menanti Tuhan, bukan berarti dia berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, tetapi Daud tetap menjalani kehidupannya sesuai dengan tentu jalan yang dikehendaki Tuhan, yang dia mau lakukan, yang Tuhan inginkan. Dan dia harus berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai raja, dia bertugas sebagai raja. Kalau dia sebagai gembala, dia bertugas sebagai gembala. Pokok aktivitasnya masih sama, tetapi dia membuat waktu itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Karena itu Daud percaya bahwa waktunya Tuhan pasti akan tiba, dan tepat tiba waktunya Tuhan, di sanalah Tuhan menyatakannya. Dan ini berbicara kita masing-masing tentu memiliki pergumulannya, memiliki persoalannya, memiliki kesulitannya, memiliki pokoknya dalam hidup kita ini berbagai hal untuk kita hadapi. Tetapi apapun itu, lakukan saja. Kalau kita sambil menantikan pertolongan Tuhan, menantikan waktunya Tuhan, lakukan saja apa yang mestinya kita lakukan. Sambil kita hadapi semuanya itu. Karena kita percaya Alkitab katakan melalui kehidupan Daud tadi, nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikuti jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar saat ini. Kehidupan Daud menjadi contoh bagi kita. Dia menghadapi berbagai bentuk-bentuk jalan hidup yang tidak selamanya yang dijalani itu mulus.
kadang berliku-liku, bahkan kita sering bilang berbelok-belok, bahkan kadang di sana ini. Kadang kita berpikir mampu nggak kita melakukan, menjalaninya, melewatinya. Tetapi melalui kehidupan Daud, di dalam aktivitas yang dilakukan setiap hari, dia menantikan Tuhan. Dan orang yang menantikan Tuhan, dia menjaga sikapnya, dia menjaga kehidupannya dengan cara bagaimana, apapun aktivitasnya, dia jalani menurut kehendak Tuhan, bukan keinginan. Dia membuat itu di jalannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk tetap setia menantikan Tuhan. Dengan apa? Dengan tetap hidup menurut jalan yang dikehendaki Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan, dia tetap menjalani hidupnya seperti biasa, tetapi ia sambil menantikan kehendak Tuhan, menantikan kuasa Tuhan, sambil mengikuti jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan tentu kebenaran firman Tuhan. Dia berjalan sesuai petunjuk Tuhan, keinginan Tuhan, sekalipun dia diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai persoalan dalam hidup. Karena kita tahu pada waktunya Tuhan akan tiba, dan ketika waktunya tiba, tepat pada waktunya, sama seperti Daud. Setelah waktunya tiba, pada waktu yang tepat sesuai janjinya, akhirnya Tuhan mengangkat, dikatakan tadi, mengangkat Daud. Dia angkat Daud ke posisi dan memulihkan keadaan Daud ke posisi yang lebih tinggi. Dan dia dikatakan ditawari suatu negeri, yaitu suatu kehidupan yang diberkati. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya tepat pada waktunya Tuhan, dia angkat kita kepada posisi yang lebih tinggi, kepada keadaan yang lebih tinggi, kepada status yang lebih tinggi, kehidupan yang lebih diberkati. Kehidupan yang lebih diberkati artinya di tengah berbagai situasi, kondisi apapun, kita diberikan damai, kita diberikan sejahtera, kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk tetap bersuka cita di dalam berbagai segala keadaan dan situasi. Dan akhirnya dikatakan ketika kita menantikan Tuhan, sama seperti Daud dengan tetap menjalani hidup sesuai petunjuk Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan, dikatakan Daud diangkat oleh Tuhan untuk mewarisi negeri. Itu berbicara tentang untuk menerima berkat dari Tuhan. Saya percaya pada waktunya Tuhan akan memberkati kita di dalam rumah tangga, dalam usaha, pekerjaan, sekolah, atau perkilan, dalam setiap aktivitas kita. Saya percaya Tuhan lebih tahu bagaimana memelihara kehidupan kita seperti Tuhan pelihara Daud, dan kita pun akan dipelihara orang-orang yang menantikan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan petunjuknya Tuhan, maka kita percaya tepat waktunya kita akan dinaikkan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami supaya kami menantikan Tuhan dengan cara masih tetap melakukan aktivitas kegiatan kami seperti biasa, tapi kami tahu, percaya bahwa dengan hidup menurut petunjuk Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan akan angkat kami, dan kami akan diberkati oleh Tuhan, ditolong, dilindungi sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami mau hidup menyenangkan Engkau, meninggikan, mengagungkan nama-Mu, karena di sanalah Tuhan Yesus letak kekuatan, pertolongan dan penyertaan atas hidup kami. Kami percaya kami akan berhasil, kami akan sukses, beruntung untuk menjalani sepanjang hari ini demi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.